hingga mobil dijemput oleh sang ownernya. Bagaimana nanti prosesnya dan hasilnya seperti apa? Makanya pantengin terus video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Selamat menonton, enjoy for this video. Nah, setelah kemarin sudah selesai kita lakukan pengecatan pada Honda Jazz ini, maka proses kali ini kita lanjutkan mulai dari penaikan clear coat. Untuk clear coat kali ini seperti biasa kita naikkan sebanyak 5 layer agar hasil yang didapat benar-benar maksimal dan benar-benar glossy, guys. Dan untuk teknik penyemprotan spray gun pada clear coat ini sudah kita jelaskan pada video-video sebelumnya ya. Mungkin bisa teman-teman tonton video kita sebelum-sebelumnya. Di sana ada kita bahas bagaimana teknik penyemprotan pada saat pengekliran, anginnya seperti apa, tekanan seperti apa, dan jarak atau adukan seperti apa. Bisa teman-teman cek pada video kita sebelumnya ya. Nah, ini untuk proses clear coat untuk layer yang pertama sedang kita lakukan. Nah, pada video kali ini kebetulan kita akan merecord step by step mulai dari layer pertama sampai layer kelima. Mungkin bisa teman-teman nonton videonya sampai selesai ya. Bagaimana nanti hasilnya dan glossy-nya seperti apa, step by stepnya juga seperti apa penaikan clear coat ini. Akan kita jelaskan semua pada video ini sampai selesai. Ini untuk penaikan layer yang ketiga. Setelah tadi layer yang kedua dan layer pertama tadi di awal pembuka video ya, bisa teman-teman cek. Ini untuk penaikan layer yang ketiga. Untuk glossy-nya sudah mulai kelihatan dan warnanya juga sudah mulai kelihatan detailnya seperti apa. Karena sebelumnya pada video part pertamanya untuk warna detailnya belum benar-benar kelihatan ya. Jadi dia itu sifat bunglon setelah naik clear coat baru warnanya benar-benar kelihatan detailnya seperti apa. Untuk warna bunglon kali ini kita gunakan yang 5 warna, yaitu warna hijau, warna kuning, warna coklat, warna merah, dan warna gold. Mungkin bisa teman-teman cek untuk hasil dari warna ini, nanti ada di akhir video ya, kita tayangkan proses jadinya seperti apa. Nah, ini untuk penaikan clear coat layer keempat. Usahakan untuk tiap layer kita kasih jeda waktu sekitar 20 sampai 30 menit agar clear coat tadi benar-benar kering sentuh, baru kita tembak untuk layer yang selanjutnya agar tidak menimbulkan ketebalan dan tragedi beler ya. Biasanya untuk clear coat yang tebal itu akan terjadi beler, namun untuk beler kita tidak usah pusing karena bisa dihilangkan nanti pada saat proses clear coat. Jangan sampai keriting. Kalau keriting susah harus ngulang dari awal, tapi kalau beler insya Allah bisa kita hilangkan pada saat proses finishing.
Nah, ini untuk sekedar rekomendasi atau saran ya dari kita buat teman-teman yang mau melakukan clear coat. Jika teman-teman ragu dengan semprotan spray gun atau dengan angin yang dihasilkan dari kompresor kita yang kurang kuat, atau kompresor kita kekecilan sehingga angin biasanya tekor kalau untuk digunakan clear coat, karena clear coat ini kita harus menggunakan angin benar-benar kencang ya, agar semburan yang dihasilkan itu benar-benar rapi dan glossy guys. Jadi untuk teman-teman yang ragu bisa gunakan teknik seperti ini, yaitu clear coat kita gunakan per panel. Jadi biasanya kita gunakan spray gun dari ujung belakang sampai ujung depan. Nah, kali ini kita gunakan spray gun per panel saja. Untuk per panel ini meminimalisir angin yang tidak sampai jika kompresor kita kekecilan. Jadi hasilnya juga bisa rapi, glossy-nya dapet, dan kita nyemprotnya juga tenang guys, tidak buru-buru, tidak nunggu juga anginnya seperti apa. Istilahnya kita tidak takut tekor anginnya jika kita menggunakan kompresor yang tidak besar untuk skala pengekliran seperti ini. Nah, beginilah untuk layer yang terakhir, yaitu layer yang kelima guys. Kita gunakan agak sedikit encer agar benar-benar basah dan semburannya benar-benar merata guys. Jadi dengan adukan yang sedikit encer untuk yang layer terakhir, kita gunakan angin juga, kita gunakan lumayan kencang, jadi hasilnya juga bisa rata dan glossy-nya benar-benar mengkilat banget guys. Mungkin bisa teman-teman lihat
prosesnya seperti apa yang sedang kita lakukan ini. The captain reached his hand out and he said, hold on to me, you'll be alright. I feel alright. I feel alright. Got laid off from my day job. Beginilah hasilnya, bisa teman-teman lihat sendiri. Glossinya sudah merata, basah dan benar-benar mengkilat. Untuk warnanya juga sudah, detailnya sudah kelihatan ya. Ini bunglon 5 warna yang kita gunakan tanpa warna ungu, karena biasa dominan bunglon itu menggunakan ungu dan biru. Namun kali ini ownernya meminta bunglon yang warnanya sedikit berbeda. Jadi kita gunakan bunglon berwarna hijau, kuning, gold, coklat, dan merah guys. Bisa teman-teman lihat sendiri setelah kita tambahkan pemasangan jaring pada bumper depan, pada kisi-kisinya, dan juga pada ramnya atau grillnya. Bisa teman-teman cek sendiri. Mungkin bisa jadi rekomendasi juga buat teman-teman pecinta modifikasi dimanapun berada, khususnya modifikator Honda Jazz seperti ini guys. Stranger in a strange land, I lost my only friend. Said son, don't ever be afraid, cause this is not the end, you'll be alright. I'll feel alright. I feel alright. I feel alright. I feel alright. Nah, sembari kita menunggu clear coat tadi benar-benar kering dan sembari kita jemur, nah ini ada permintaan dari sang owner untuk dikarbon beberapa panel agar mobil terkesan lebih sporty lagi dan ada nilai pemanisnya, kata sang owner. Jadi untuk itu kita karbon beberapa part, diantaranya ini ada list bagasi belakang dan spion, cover spion, dan ada spoiler juga yang sedang kita karbon. Dan ini setelah kita karbon dan sedang kita lakukan finishing atau pengekliran untuk beberapa part yang sudah kita karbon tadi guys. Beginilah hasilnya setelah kita clear coat dan bisa teman-teman lihat sendiri. Mungkin bisa menjadi rekomendasi juga ya untuk pemanis agar lebih sporty lagi Honda Jazz-nya, agar terlihat lebih keren lagi guys tentunya. Nah, setelah dijemur Honda Jazz ini, setelah selesai dilakukan pengekliran tadi, maka proses selanjutnya sembari kita jemur, kita amplas halus menggunakan amplas 1500, kemudian amplas 2000. Untuk pengamplasan kita lakukan sampai halus, jangan sampai ada pori-pori lagi. Karena untuk finishing sebelum dilakukan pemolesan diusahakan hasil daripada pengamplasan tadi benar-benar rapi guys. Baru nanti lanjut kita lakukan proses finishing, yaitu proses pemolesan. Nah, untuk pemolesan juga kita lakukan sebanyak 3 step. Untuk step yang pertama yaitu polesan kasar untuk menjadikan kilapnya dulu. Nanti setelah itu baru kita haluskan, dan setelah itu kita cuci bersih. Baru yang terakhir kita waxing guys, sebelum mobil dijemput oleh sang ownernya.
Beginilah hasilnya, bisa teman-teman lihat sendiri, warnanya benar-benar magic sekali. Karena bunglon ini termasuk cat custom atau warna-warna custom, jadi untuk warnanya juga sangat keren sekali guys. Recommended buat teman-teman yang ingin tampil beda mobilnya, bisa gunakan warna chameleon seperti ini. Warnanya oke, detail warnanya juga sudah jadi, dan metaliknya atau pigmennya juga sudah benar-benar oke sekali guys. Bisa teman-teman lihat seperti glitter, namun inilah pigmen dari bunglon ini guys, sangat gokil sekali. Dan beginilah hasilnya setelah kita lakukan proses pengecatan. Mulai dari part pertama kita pasangkan body kit atau bumper customnya, seat kit kanan kiri, kita beri beberapa pemanis seperti jaring atau kisi-kisi, kemudian kita karbon beberapa panel, dan kita lakukan pengecatan full body dengan menggunakan warna custom, yaitu warna bunglon seperti ini. Beginilah untuk hasilnya, bisa teman-teman lihat karena video kita record sore hari, jadi untuk warna detailnya pada saat pengambilan video hasil akhir ini belum benar-benar kelihatan, karena pada saat kena sinar dia baru benar-benar kelihatan detail warnanya guys. Tapi ini sudah mulai kelihatan, perpindahan warnanya juga sudah sangat jelas. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pengecatan bunglon, disarankan jangan hemat-hemat untuk bahan bunglonnya ya, karena untuk hasil yang maksimal, untuk menghasilkan warna bunglonnya yang jelas, itu kita jangan hemat-hemat dengan bahan bunglonnya. Kalau bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin agar hasil warna bunglonnya bisa benar-benar kelihatan dan benar-benar detailnya dapat guys. Shout out to the Outro Squad. We got a few options now while you're here. Definitely smash the subscribe. Ryan Little. Maybe we'll be okay.
I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Mungkin cukup sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.